Halo, Assalamualaikum. Berjumpa lagi dengan aku Bang Ul. Di kesempatan kali ini, aku akan melanjutkan menceritakan sebuah alur cerita film yang berjudul The Gift Graduation, atau bisa dibilang The Gift Season 2. Buat kalian yang belum menonton episode pertamanya, aku sarankan untuk tonton terlebih dahulu. Link sudah aku taruh di deskripsi. Atau buat kalian yang belum menonton film ini sama sekali, aku sarankan buat kalian untuk nonton season pertamanya dahulu. Dan untuk season pertamanya, link video udah aku taruh di deskripsi. Oke, kalau kalian sudah paham, mari kita mulai saja ke alur ceritanya. And welcome to Bang Ul Review. Di sini, Time yang ketakutan akhirnya lari dari gudang itu. Lalu, Peng dan teman-temannya terlihat sedang merencanakan sesuatu hal. Rencana apa yang mereka kerjakan? Nanti di akhir film kita bakalan tahu rencana apa yang sedang mereka kerjakan. Tak lama kemudian, Jack dan Joe serta Om membawa Time pergi ke gudang sekolah. Di sana, Om memperkenalkan anak-anak kelas berbakat yang lainnya. Namun Time tidak peduli. Di saat Time mau pergi, ia bertemu dengan Peng. Peng mengatakan Time memiliki bakat di dalam dirinya karena ia dapat mendengarkan gelombang suara ultrasonik yang dimana suara itu hanya dapat didengar oleh orang-orang yang memiliki bakat atau kekuatan di dalam dirinya. Time hanya terdiam dan tidak mengerti maksud dari ucapan Peng. Lalu Time bertanya ke mereka, apa itu bakat? Potensi apa yang sebenarnya yang kalian bicarakan? Om yang berada di sampingnya lalu menunjukkan sesuatu hal kepadanya. Om mendorong Time hingga terjatuh. Namun, Time dibuat kaget karena sebelum ia terjatuh, tiba-tiba ada sebuah kursi di belakangnya. Lalu Om menjelaskan, kekuatannya adalah ia dapat menyembunyikan dan memunculkan sesuatu benda. Time merasa kebingungan atas perkataan Om. Lalu, Om memegang kursi itu dan menghilangkannya kembali. Sontak, hal tersebut membuat Time langsung terjatuh ke lantai. Lalu, Claire membantu Time untuk berdiri. Lalu Claire membaca aura tubuh Time saat ini. Claire mengatakan aura tubuh Time saat ini berwarna merah, yang artinya Time sedang penasaran. Setelah itu, Peng berkata kalau ia dan teman-temannya akan membantu Time untuk membangunkan bakat dan potensi yang ada di dalam dirinya Time. Yang saat ini, Time sendiri masih belum mengetahui tentang bakat apa yang ada di dalam dirinya. Setelah itu, Time akhirnya memutuskan akan berlatih dengan mereka supaya bakat yang ia miliki bisa terbangun. Hari-hari Time diisi dengan berlatih di gudang sekolah. Mulai dari disuruh mengerjakan soal-soal yang begitu banyak, berlatih fisik supaya bisa menjadi kuat, mengisi jawaban teka-teki silang, menyusun sebuah rubik, dan masih banyak hal lagi. Itu semua sengaja mereka lakukan supaya Time bisa membangunkan bakat dan potensi yang ada di dalam dirinya. Singkat cerita, salah satu siswa di sana yang bernama Ted melihat Jack dan Joe sedang membawa Time ke gudang sekolah. Di dalam gudang, Time menanyakan kekuatan Peng seperti apa. Namun sebelum Om menjawab, obrolan mereka langsung dipotong oleh Wave, yang saat itu tiba-tiba datang. Wave berkata, jangan mengkhawatirkan orang lain. Fokus saja mencari tahu bakat dan potensi yang kamu miliki. Tak lama kemudian, Om menyuruh Time untuk pergi, karena sebentar lagi mereka akan mengadakan rapat. Di saat Time mau pergi, ia melihat ke arah pintu gudang. Ia merasakan ada keanehan dan mencurigai mereka, anak-anak siswa berbakat sedang melakukan sesuatu hal. Saat di kantin, Time bertemu dengan Ted. Ted mengembalikan lencana gift yang saat itu pernah diambilnya. Sedikit info, di episode pertama di awal film, Time sempat menemukan sebuah lencana gift di halaman sekolah. Oke, lanjut ke cerita. Lalu Ted mengatakan jangan dekat-dekat dengan anak-anak kelas berbakat karena mereka adalah siswa pembuat onar. Lalu ia pun menceritakan kasus di tahun 2018
Di saat itu, guru-guru sedang melakukan rapat untuk pengembangan program kelas berbakat. Ted mengatakan siswa kelas berbakat telah memasang bom di sana, yang akhirnya ledakan itu membuat guru-guru di sana terluka, dan salah satu siswa berbakat yaitu Namtan menjadi korban di sana. Time yang mendengarkan hal itu langsung terdiam. Ted mengatakan kalau siswa berbakat sengaja melakukan hal itu karena ia ingin membatalkan program kelas berbakat. Dan sekarang kelas berbakat telah dibuka kembali, dan mungkin saja mereka sedang merencanakan sesuatu hal agar program kelas berbakat ditutup kembali. Time yang mendengarkan hal itu langsung terprovokasi dan menjadi marah. Saat di gudang sekolah, Time tiba-tiba masuk dan mengatakan kalau ia tahu tentang kekacauan yang mereka buat di tahun lalu. Ia marah kenapa siswa berbakat menentang program kelas berbakat. Lalu Peng mengatakan kalau Time tidak tahu apa-apa. Peng berkata ia melakukan sebuah rencana yang nantinya membuat sekolah menjadi tempat yang lebih baik. Dan Peng mengatakan suatu saat nanti Time akan mengetahui rencana yang mereka buat. Namun Time tetap mencurigai Peng dan teman-temannya. Time mencurigai kalau mereka akan melakukan sesuatu hal yang buruk di sekolah. Di saat itu, Peng akan meletakkan tangannya di bahu Time. Di sana, suasana tiba-tiba berubah menjadi tegang. Namun akhirnya, Peng tidak jadi memegang bahu Time. Untuk adegan ini, seharusnya aku tidak perlu memberitahukan kekuatan Peng seperti apa, karena aku yakin kalian pasti juga sudah tahu. Oke, lanjut ke cerita. Lalu Time mengatakan akan memberitahukan guru tentang apa yang sedang Peng dan teman-temannya lakukan. Namun Peng mengatakan silahkan saja, karena guru-guru tidak akan percaya dengan perkataan Time. Soalnya Time tidak memiliki bukti. Singkat cerita, Time mengadukan hal tadi ke guru di sekolah. Namun, benar kata Peng, secara ajaib guru di sana tidak percaya dengan perkataan Time. Malah yang anehnya di sini, tanpa Time sadari, ia mengatakan kalau Peng mau berhenti sekolah. Yang jelas-jelas, hal itu membuat Pak Pom marah kepadanya dan mengatakan Time hanya mengada-ngada saja. Setelah hal itu, Peng tak sengaja bertemu dengan Pak Pom. Pak Pom mengatakan kenapa Peng tidak memberitahukannya kalau ingatannya sudah kembali. Mendengar hal tersebut, Peng seketika langsung terdiam. Peng mengatakan kalau ia tidak mau Pak Pom ikut terlibat. Di sini, Pak Pom bertanya, apakah Peng yang berada di balik insiden ledakan bom tahun lalu? Pak Pom lalu menuduh Peng dan mengatakan kalau Peng lah dalang dari insiden ledakan bom itu. Ia mengatakan Namtan hampir saja mati karena insiden itu. Peng mengatakan kalau ia bukanlah dalang dari insiden ledakan bom itu dan ia tidak melakukan hal itu. Namun Pak Pom di sini tidak percaya dengan perkataan Peng. Akhirnya Peng mengatakan suatu saat nanti Pak Pom akan tahu sebenarnya dan berkata untuk tidak mengatur dan mengikuti jalan hidupnya lagi. Di sana pun akhirnya mereka berdua berselisih tegang satu sama lain. Malamnya, Time mencari tahu identitas Peng di internet. Di saat itu, Peng dan teman-temannya pergi ke ruangan lab. Di sana mereka sedang merencanakan sesuatu hal. Namun di saat Time tertidur, ia tiba-tiba terbangun dan mendapatkan penglihatan. Sepertinya di sini kekuatan Time sedikit demi sedikit sudah mulai terbangun. Lalu ia pun pergi ke mading sekolah dan melihat peta bangunan sekolah. Di sana ia langsung mencurigai sebuah bangunan yang ada di sekolah. Ia pun berlari di lorong sekolah sambil berkonsentrasi dengan penglihatannya. Di sisi lain, ada sekelompok siswa yang menggunakan masker dan topi datang ke ruangan lab. Di sana mereka terlihat seperti melakukan sesuatu hal. Akhirnya, Time berhasil menemukan ruangan lab dari penglihatannya tadi. Di saat itu, tiba-tiba isi lemari kaca terbakar. Ia pun mencoba membuka, namun tidak berhasil. Tak lama kemudian, Peng dan teman-temannya datang dan berhasil memadamkan api itu. Secara tiba-tiba, sekelompok siswa yang menggunakan masker tadi
masih bersembunyi di ruangan lab. Dan mereka pun langsung lari. Lalu Peng dengan walkie-talkie-nya mengatakan kalau target sudah bergerak. Wave dengan kekuatannya membimbing teman-temannya untuk menangkap siswa bermasker tadi dengan meretas CCTV sekolah. Akhirnya siswa bermasker tadi berhasil mereka lumpuhkan. Saat di ruangan lab, O mengatakan kepada Time kalau rencana yang mereka buat selama ini adalah untuk menangkap siswa bermasker ini. O mengatakan kalau merekalah yang melakukan insiden ledakan bom tahun lalu. Siswa bertopi dan bermasker ini adalah siswa anti-GIF atau bisa dibilang siswa anti program kelas berbakat. Tak lama kemudian, Peng memegang bahu salah satu siswa itu. Di sini Peng menggunakan kekuatannya. Sambil memegang bahu siswa itu, Peng mengatakan kalau mereka harus membayar apa yang telah mereka lakukan. Dan Peng memerintahkan mereka untuk tetap di ruangan lab sampai guru menemukan mereka di sini dan menyuruh mereka untuk mengakui perbuatan mereka selama ini kepada guru. Akhirnya Time sadar kalau selama ini Peng dan teman-temannya tidak bersalah atas insiden tahun lalu. Lalu Peng menjelaskan kalau siswa-siswa tadi adalah sekelompok siswa anti-GIF atau bisa dibilang siswa-siswa yang tidak menyukai program kelas berbakat. Peng menjelaskan program kelas berbakat dapat menyakiti kita yang memiliki bakat. Akhirnya Peng dan teman-temannya membuat sebuah rencana untuk menghapuskan program kelas berbakat dan merekrut siswa-siswa lainnya untuk membantu rencana mereka. Ternyata siswa-siswa yang direkrut Peng adalah siswa yang tadi yang mereka tangkap. Peng menjelaskan kalau ia dan temannya pernah bersekutu dengan siswa yang bermasker tadi untuk menghapuskan program kelas berbakat. Dan Peng ingin mensetarakan semua murid di sekolah ini hingga tidak ada lagi yang namanya siswa biasa dan siswa berbakat. Namun, adanya perbedaan pendapat yang pada akhirnya mereka harus berpisah dan terbentuklah sekelompok siswa anti-GIF. Lalu Peng menceritakan lagi peristiwa insiden itu. Di saat itu, Peng dan teman-temannya menyadari kalau siswa bermasker itu meletakkan sebuah bom di ruang rapat guru. Yang saat itu, guru-guru di sana sedang membahas program kelas berbakat. Lalu Namtan dengan inisiatifnya langsung pergi memberitahukan ke Pak Supot kalau ada bom di ruangan itu. Semua guru pun langsung keluar. Tapi naasnya, Namtan masih terjebak di ruangan itu, yang pada akhirnya Namtan terkena ledakan bom di sana dan dibawa oleh orang tuanya berobat ke luar negeri. Karena peristiwa itu, program kelas berbakat dihentikan. Tai mengatakan apakah omongan Peng bisa dipercaya. Lalu Wave mengatakan kepada Time, apakah Time tidak melihat kekuatan Peng? Wave menjelaskan kekuatan Peng adalah di saat Peng menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu hal, orang itu secara otomatis akan mengikuti semua perkataan Peng dan melakukan semua perintah Peng. Peng juga dapat melakukan hal yang sama terhadap Time kalau ia mau, tetapi Peng di sini tidak mau melakukannya. Jadi sekarang Time harus mempercayai Peng. Lalu Time mengatakan kalau kekuatannya telah terbangun. Ia menceritakan kalau ia tiba-tiba seperti memiliki sebuah penglihatan dan ia menyadari kalau Peng ada di ruangan lab itu. Pun mengatakan kalau kekuatan Time bisa bermanfaat untuk misi mereka pada hari ujian penempatan. Mereka semua pun akhirnya tersenyum. Sebelum film berakhir, di sini kita diperlihatkan seorang siswa anti-GIF yang lolos dari tangkapan Peng dan teman-temannya. Siswa ini terlihat sedang menelpon seseorang. Ia mengatakan kalau teman-temannya telah ditangkap dan akan dihukum oleh guru. Di sini kita tidak diberitahu siapa orang di balik telepon tersebut, tetapi sepertinya orang inilah dalang di balik siswa anti-GIF. Orang itu mengatakan siswa berbakat bukanlah pahlawan, tapi kami yang akan menjadi pahlawan sejati. Dan film pun selesai. Menurut opini aku di sini, kekuatan Time itu seperti mengetahui masa depan. Tapi ini opini aku ya, tidak 100% benar dan juga tidak 100% salah. Dan juga di akhir film kita masih dibuat penasaran
orang di balik telepon tadi. Oke deh. Jadi sekian dulu untuk episode 2 ini. Secepatnya aku akan upload kalau episode ketiga sudah keluar. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton video ini dari awal hingga akhir. Sampai berjumpa di next video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.